hasil diskusi kita, Pak. Kita mitigation, asset management. Yang pertama itu saya sendiri, Profesor Adib. Yang kedua Calvin, dan ketiga Natalia Sasi. Project profil. Proyek pembangunan gudang amunisi kaliber kecil dan kaliber besar, lokasi Ciputra, Bandung, owner Kementerian Pertahanan, kontraktor utama PT Sri Cipta Indonesia Perkasa. Mulai dikerjakan Februari 2022 sampai sekarang. Detailnya, membangun 2 tipe gudang, yaitu amunisi kaliber kecil dan kaliber besar. Kaliber kecil sebanyak 2 unit dan gudang amunisi kaliber besar sebanyak 6 unit. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan struktur, nah ini contoh dokumentasinya di proyek. Seperti yang dilihat tadi, itu pekerjaan struktur termasuk pekerjaan struktur itu mencakup pekerjaan fondasi, kolom, dan pekerjaan retaining wall. Nah ini berikut pekerjaan tahap finishing. Mulai dari jendela, pengecatan, skim code, dan juga pemasangan scaffolding buat dudukan pengecatannya. Berikut profil project manager yang kita interview. Nama Vilki Aditya, jabatan project manager, afiliasi PT Sri Cipta Indonesia Perkasa, umur 20 tahun, lama bekerja 6-7 tahun, pendidikan D3 Quantity Surveying, Universitas Muhammad. Tugas beliau yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan yang terjadi di lapangan dan di kantor, baik secara teknis maupun administrasi. Kedua, melakukan controlling dan monitoring progres di lapangan. Yang ketiga, memanage uang masuk agar sesuai dengan uang keluar di kantor atau cash flow. Oke, selanjutnya untuk hasil interview dari kami itu yang pertama menanyakan mengenai general information. Apa prosedur mitigasi cuaca yang diaplikasikan pada proyek ini? Jadi Pak Vilki itu menjawab kalau di sana itu mengikuti kemajuan teknologi dengan mengumpulkan informasi dari BMKG mengenai cuaca yang akan terjadi seperti kapan jadwal hujan atau bagaimana dengan kecepatan angin dan lain-lain, sehingga tim proyek itu dapat memproyeksi apa yang akan terjadi dalam 1 hingga 3 jam ke depan. Selanjutnya itu ada apa parameter atau pertimbangan yang dipikirkan dan direncanakan mengenai mitigasi cuaca untuk menghasilkan set layout pada proyek ini. Beliau menjawab itu survei lokasi sebelum memulai proyek ini. Dari survei ini itu mereka tidak hanya melihat lokasi namun juga menentukan koordinat yang sudah ditentukan. Contohnya proyek gudang amunisi ini itu berlokasi di tengah hutan sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan sistem pengelolaan yang jelas. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan dari segi mobilisasi material dan akomodasi agar pekerja merasa nyaman. Selanjutnya, kami juga menanyakan mengenai apakah pengelolaan set konstruksi itu atau set manajemen itu penting. Pak Vilkinya menjawab jelas sangat penting karena kalau beliau bilang itu lapangan adalah dapurnya perusahaan. Jadi semua manajemen yang terjadi di set itu ujung-ujungnya akan ke keuangan. Misalnya kalau terkendala di mobilisasi material dan lapangan, dan di lapangan para pekerja itu sudah membutuhkan, otomatis progres pekerjaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Lalu mengenai best practice,
Pertanyaan apa saja yang perlu di-maintain mengenai pengelolaan lapangan dari yang membutuhkan perhatian lebih hingga perhatian cukup? Menurut Pak Filki ini, manajemen pekerja yang penting, karena di lapangan itu mungkin kita bisa mempercayakan ke mandor, tapi terkadang target pencapaian mandor per hari itu nggak sama yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Kemudian juga ada manajemen material, karena tanpa material pekerja di lapangan itu tidak dapat bekerja. Selanjutnya ada apa saja yang sedang Bapak maintain saat ini mengenai pengelolaan lapangan proyek? Bapak Filki menjawab, hal yang harus dijaga dan dipertahankan adalah pengawasan di lapangan terhadap kinerja pekerja sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Next. Selanjutnya dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan lapangan pada proyek konstruksi dapat mempengaruhi performa pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan dalam bentuk biaya, waktu, dan kualitas. Yang pertama ada pada dasarnya bagaimana kita menguasai pekerja di lapangan saja, karena di lapangan ada dua istilah yang Bapak Filki ketahui, yaitu pekerjaan terukur tapi terhitung dan pekerjaan tidak terukur tapi tidak terhitung. Jadi semua kegiatan lapangan itu pasti berefek kepada biaya atau keuangan. Yang kedua ada waktu, semisal pekerjaan menjadi molor atau tidak sesuai target, ujung-ujungnya akan berdampak kepada kos juga. Yang ketiga, untuk kualitas, semua pekerjaan pasti diutamakan kualitas tanpa mengurangi apa yang tercantum dalam kontrak. Next. Ada juga bad practice-nya, pertanyaannya itu apa saja masalah yang Bapak temui dalam pengelolaan lapangan proyek gudang amunisi dan apa saja penyebabnya. Yang pertama, keterlambatan material yang dapat menghambat produktivitas proyek yang dimana lokasi proyek ini berada di tengah hutan. Yang kedua, cuaca yang dimana jalan menuju proyek merupakan jalan tanah. Ketika terjadi hujan, maka dapat dipastikan mobilisasi ke proyek akan terhambat. Yang ketiga ada lokasi yang kurang strategis dan jauh dari perkotaan dapat menyebabkan keterlambatan sehingga mengurangi produktivitas. Next. Bad practice yang kedua ada apa konsekuensi yang harus ditanggung akibat adanya masalah tersebut? Bapak Filki menjawab konsekuensi yang harus ditanggung itu ada keterlambatan pekerjaan yang berdampak ke proyek, bisa dari hari ke hari atau minggu ke minggu, bahkan bisa bulan ke bulan berikutnya. Sehingga akibatnya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan jadwal atau plan yang sudah direncanakan. Next. Ada bad practice selanjutnya, apa yang menurut Bapak masih bisa diimprove atau diperbaiki mengenai pengelolaan lapangan pada proyek gudang amunisi ini? Beliau menjawab contohnya pekerjaan pengecoran itu harus dipersiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan lancar. Next. Bad practice selanjutnya adakah saran atau pesan dari pengalaman Bapak sendiri mengenai pengelolaan lapangan proyek yang harus diperhatikan lebih atau dihindari? Yang pertama, memastikan material yang datang sesuai dengan kualitas dan jumlah yang dibutuhkan oleh proyek. Yang kedua, bagaimana tim teknis yang kita bentuk dapat mengawasi jalannya pekerjaan yang ada. Mengawasi bukan berarti hanya melaporkan progres per hari, tetapi bagaimana tim proyek bisa mengarahkan seluruh pekerja di lapangan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan disinkronisasi dengan gambar rencana. Yang ketiga ada kalau untuk hal yang paling dihindari itu lalainya terhadap kebutuhan yang ada di lapangan, dikarenakan seluruh proyek itu bergantung pada material, keuangan, manpower,
Nah, hal ini yang harus diwaspadai. Masing-masing punya job desk, jadi tim proyek yang dibentuk ini harus berkolaborasi untuk bisa menyukseskan proyek. Next. Terima kasih. Oke, kelompok 3 silakan bertanya. Baik Pak, saya mau bertanya. Ke siapa? Saya mau nanya ke Kelvin Pak. Kan tadi katanya dia udah menggunakan mencari informasinya kan di BMKG. Tapi kan untuk sekarang ini cuaca susah diprediksi nih. Nah, dia ada gak sih cara atau persiapan buat cara menangani perubahan cuacanya?